Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok E dengan nama-nama anggota kelompok. Saya sendiri Johan Michael Moula dengan nomor stamuk 2203125 dan teman-teman saya ada Novita Sari, Juliana Natalia Tinuwo, Muhammad Rifki, Tias Astiani, Dinda Kristi, dan juga Ragil B. Ramadan. Kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul tentang kemiskinan dan stabilitas pangan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, kemiskinan adalah salah satu penentu keberhasilan pembangunan suatu negara. Kemiskinan juga menjadi satu masalah yang belum dapat diselesaikan oleh negara-negara berkembang, khususnya negara Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Hal itu berkaitan dengan aspek ekonomi budaya dan aspek lainnya. Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankan yang lainnya. Negara-negara dunia ketiga yang cukup berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi tersebut ternyata belum membuahkan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakatnya yang paling miskin. Indonesia merupakan negara-negara dunia ketiga yang juga merasakan kemiskinan menjadi suatu masalah yang belum dapat diselesaikan. Permasalahan ini menjadi masalah yang luar biasa bagi segala lini di negara ini. Khususnya kemiskinan ini pun membawa dampak tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri, tetapi juga membawa dampak bagi negara itu sendiri. Hal ini karena masyarakatnya yang menjadi penduduk yang tergolong miskin tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dengan baik. Sehingga pemerintah yang harus merespon dan dengan kebijakan dan program yang dapat memperbaiki masalah tersebut. Pemerintah dalam mengatasi masalah ini selalu berupaya agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Ialah perbaikan segala lini. Salah satunya yaitu dengan penguatan ketahanan pangan nasional. Dalam pemerintahan, Jokowi mempunyai suatu kebijakan ialah penguatan pangan melalui program UPUS 3 komoditi pangan, yaitu komoditi padi, jagung, dan kedelai. Ketahanan pangan ialah juga menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan negara. Ketahanan pangan adalah suatu kegiatan negara atau daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan baik. Berikut adalah tabel dalam jumlah rata-rata konsumsi energi per kapita per hari 8 pulau di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Berikut tabelnya. Dari hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata konsumsi energi di 8 pulau tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 menunjukkan rata-rata konsumsi energi terbesar pada Pulau Bali sebesar 2056,78 kcal per kapita per hari dan yang terkecil pada Pulau Papua sebesar 1631,25 kcal per kapita per hari. Sedangkan pada tahun 2014, rata-rata konsumsi energi terbesar tetap di Pulau Bali sebesar 2079,54 kcal per kapita per hari dan yang terkecil tetap di Pulau Papua sebesar 1652,37 kcal per kapita per hari. Berikut juga adalah tabel jumlah rata-rata konsumsi protein per kapita per hari 8 pulau di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Berikut tabelnya. Dari hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan rata-rata konsumsi protein di 8 pulau pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 menunjukkan rata-rata konsumsi protein terbesar pada Pulau Bali sebesar 60,4 gram per kapita per hari dan yang terkecil pada Pulau Papua sebesar 43,13 gram per kapita per hari. Sedangkan pada tahun 2014, rata-rata konsumsi protein terbesar tetap di Pulau Bali sebesar 61,72 gram per kapita per hari dan yang terkecil tetap di Pulau Papua sebesar 43,73 gram per kapita per hari. Ketersediaan energi yaitu sebesar 2.200 kcal per kapita per hari. Ketersediaan protein yaitu sebesar 57 gram per kapita per hari. Konsumsi energi sebesar 2.000
kakal per kapita per hari, konsumsi protein sebesar 52 gram per kapita per hari. Ketika membandingkannya dengan rata-rata konsumsi protein dan energi dengan standar dari AKG, memperhatikan bahwa rata-rata konsumsi protein sebagian masyarakat 8 pulau di Indonesia sudah di atas standar kecuali masyarakat Pulau Papua dan Maluku yang masih di bawah standar AKG. Sedangkan rata-rata konsumsi energi, masyarakat 8 pulau di Indonesia hanya Pulau Bali di atas standar dan yang lainnya masih di bawah standar. Baiklah, saya Nolvita Sari, Stambuk 2203-004 akan melanjutkan materi berikut. Jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia menurut 8 pulau tahun 2013 sampai 2014%. Berikut tabelnya. Dalam kenyataan ini, permasalahan kemiskinan di Indonesia memperlihatkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih ada. Tetapi dalam kurun waktu 2013 hingga 2014 menunjukkan kabar baik dari masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut data survei jumlah penduduk miskin dari BPS pada tahun 2013, jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,47%. Sedangkan pada tahun 2014, jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,96%. Dari data tersebut menjelaskan adanya pengurangan jumlah penduduk miskin. Berkurangnya penduduk miskin menjadi hal positif bagi negara. Hal itu karena upaya dari pemerintahan dapat mendapatkan hasil yang baik. Dalam penelitian ini terdapat 2 penelitian yang sudah dilakukan dengan topik dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, yaitu meneliti tentang cara kerja ketahanan pangan dalam mengurangi kemiskinan di Nigeria. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa ketahanan pangan terjadi karena adanya peningkatan produktivitas pangan dan efisiensi produksi yang menyebabkan pendapatan petani meningkat sehingga kemiskinan dapat berkurang. Meneliti tentang bagaimana pertumbuhan pertanian dapat mengurangi kemiskinan di area sub-Saharan Afrika. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa ketika pertumbuhan produksi pertanian terjadi, maka akan menyebabkan harga pangan dapat dikontrol sehingga masyarakat dapat membelinya. Ketika daya beli itu tinggi, maka kemiskinan berkurang. Rumusan masalahnya, apakah ketahanan pangan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ditinjau dari 1. Ketersediaan pangan, 2. Akses ekonomi, 3. Penyerapan pangan. Batasan masalah penelitian ini agar tidak menyimpang dari rumusan dan tujuan yang dikehendaki, maka perlu diberikan batasan masalah yang jelas, yaitu 1. Ketersediaan pangan ini dijelaskan sebagai penyediaan bahan pangan yang dilihat dari 3 produksi bahan pangan, yaitu padi, jagung, dan kedelai. 2. Akses ekonomi ini dijelaskan sebagai alat untuk menikmati bahan pangan yang dilihat dari pendapatan per kapita atau PDRB per kapita. 3. Penyerapan pangan ini dijelaskan sebagai penggunaan konsumsi bahan pangan yang dilihat dari konsumsi energi dan protein. 4. Tingkat kemiskinan ini dijelaskan sebagai jumlah penduduk yang tergolong miskin yang dilihat dari persentase kemiskinan. Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan tingkat kemiskinan di Indonesia. 2. Mendeskripsikan aspek-aspek ketahanan pangan di Indonesia. 3. Menganalisis pengaruh ketahanan pangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah penelitian: 1. Penelitian bertujuan sebagai alat pemecah permasalahan ketahanan pangan terhadap kemiskinan. 2. Masyarakat dapat menjadi bahan referensi dalam hal ketahanan pangan dan kemiskinan. 3. Untuk pemerintah dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan tentang kemiskinan. Baiklah, saya atas nama Yuliana Natalia Tinuo dan Stambuk 22030084 akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengertian ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu dari hak asasi manusia sebagaimana tersebut
dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UUD Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu kritis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang berkembang menjadi kritis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok yang paling penting. Industri pemberasan memiliki pengaruh yang besar terhadap bidang ekonomi dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan. Sebagai wetgood lingkungan, menjaga tata guna air dan kebersihan udara dan sosial politik. Sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. Dengan mempertimbangkan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografi yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai dengan persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Pengertian pangan tidak lepas dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, food sovereignty, dengan kemandirian pangan, food resilience, serta keamanan pangan, food safety. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, nomor stamuk 2240373. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya yang bernama Yuliana Natalia. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kreativitas lokal secara bermartabat. Keamanan pangan adalah kondisi
upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan kecemaran biologis, kimia, dan benda lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di atas merupakan penyempurnaan dan perkayaan cangkupan dari definisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang memasukkan perorangan dalam sesuai keyakinan agama serta budaya bangsa. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu baik fisik maupun ekonomi memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari yang diproduksinya. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi krisis ini bahkan membahayakan stabilitas nasional yang dapat meruntuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah tidak ada salahnya apabila pemerintah merupakan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik produksi dalam negeri maupun tambahan impor. Penemuan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat besar dengan mencangkup geografi yang luas dan terbesar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan besar yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik yang mudah diakses oleh setiap warga negara Indonesia dan meyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat. Ketahanan pangan kita tidak terlepas dari sifat produksi komoditif pangan itu sendiri yang musiman dan berkualitas karena sangat dipengaruhi oleh iklim cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi kesediaan pangan nasional. Kalau dalam perilaku produksi rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan tanggungan, maka akan sangat merugikan baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala kecil dan konsumen berpendapat rendah. Karakteristik konsumen pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, sarana prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai, dan lemahnya panen pasca panen mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus distribusikan antar daerah atau antar pulau. Namun tidak jarang sarana prasarananya distribusi masih terbatas, kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri. Kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Tengah ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta, atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal daripada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta. Dari sisi tata niaga, sudah menjadi rahasia umum akan perpanjangan rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tinggi produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasa perdagangan pangan pada kelompok tertentu atau monopoli, kartel, atau oligopolis. Dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga, di atas 50% dari jumlah pengeluaran. Yang disayangkan adalah fenomena distributis pangan pokok
dari pangan lokal ke bahan pangan impor. Dengan mempertimbangkan permasalahan pangan tersebut di atas, maka kebijakan pangan nasional harus dapat mengkoordinasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran produksi atau pemerintahan pengelolaan. Kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaan harus dilakukan dengan optimal, mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang. Baiklah, saya Dias Astian dengan nomor sabuk 22030059. Di sini saya akan melanjutkan materi ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat dan petani. Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Amron dalam pidato ilmiah pada acara Lustrum Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Selasa 27 bulan 9 dengan mengambil judul pidato Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani. Lustrum tersebut dihadiri oleh 300 peserta dan turut hadir dekat Fakultas Pertanian UGM, para dosen serta mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Dijelaskan Amron pengembangan dan pengelolaan irigasi Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan sistem. Terdapat 5 pilar penting dalam pengembangan dan pengelolaannya, yaitu prasarana irigasi yang mantap, ketersediaan air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, hingga kualitas sumber daya manusia yang berkecimpungan dalam bidang irigasi. Peningkatan ketahanan pangan akan bergantung kepada sistem jaringan irigasinya. Pada sistem irigasi yang baik, distribusi air akan dapat diukur dan diatur dengan baik, jelasnya. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional dengan mengamankan cadangan pangan nasional melalui kemampuan surplus 10 juta ton beras per tahun pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Ditjen SDA menyusun strategi dan upaya pencapaiannya yang disusun melalui Rencana Strategis 2010 sampai 2014. Strategi yang dimaksud antara lain pembangunan peningkatan jaringan irigasi seluas 500.000 HA serta rehabilitas jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, antara lain kewenangan pusat seluas 1,34 juta HA, kewenangan provinsi seluas 711.000 HA, dan kewenangan kabupaten seluas 1,16 juta HA. Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan jaringan rawa seluas 550.000 HA dan rehabilitasi jaringan rawa seluas 450.000 HA.
Hal lain yang juga dilakukan adalah peningkatan jaringan air tanah seluas 4.000 ha dan rehabilitas jaringan air tanah seluas 37.500 ha. Kontribusi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pun mendapatkan perhatian dengan melakukan operasi dan pemeliharaan seluas 2,3 juta ha. Ardi Datin SDA IFN. Perkenalkan, nama saya Dinda Kristi, Stambuk 22030098. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Strategi mewujudkan ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar. Pada praktiknya, pemenuhan kebutuhan pangan diserahkan kepada masyarakat. Peran pemerintah lebih banyak kepada regulator sehingga tidak ada monopoli oleh pemerintahan. Dalam situasi demikian, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan menghindari rawan pangan? Rawan pangan adalah situasi yang berbahaya. Kondisi itu ditandai oleh rendahnya ketersediaan kalori untuk konsumsi per kapita. Saking pentingnya kondisi rawan pangan, membuat kasus penggulingan pemerintahan lebih makin terjadi, terutama di negara berpenghasilan tinggi. Dalam sejarah Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, pernah terjadi keruntuhan politik dan ekonomi hingga menggerogoti ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut merupakan efek domino dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur sejak tahun 1997. Terjadi peningkatan inflasi dan pengangguran serta turunnya daya beli masyarakat sehingga semakin sedikit orang yang mampu mengakses makanan. Selain krisis ekonomi, krisis pangan juga dapat terjadi karena kekeringan besar, terutama disebabkan oleh fenomena cuaca El Nino. Kekeringan ini secara substansial mengurangi produksi makanan, khususnya beras yang merupakan sumber makanan pokok. Faktor lainnya adalah kurangnya input pertanian seperti pupuk dan pestisida. Baskoro di tahun 2012 menjelaskan bahwa konsepsi ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta wawasan Nusantara. Termasuk di dalamnya memajukan pertahanan keamanan yang didukung dari adanya upaya untuk memajukan pertahanan pangan. Berdampak strategis. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sarana utama kebijakan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan, bukan hanya sebagai komoditi ekonomi. Pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap keamanan. Ancaman terhadap ketahanan pangan mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saya Ragilber Ramadan, nomor Stambuk 217321. Saya akan meneruskan paparan dari Saudari Dinda Kristi, nomor Stambuk 220398. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan. Oleh karena itu, dalam waktu yang akan datang, Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. Masalah ketahanan pangan harus serius ditangani oleh pemerintah karena menyangkut keberlangsungan negara dan kehidupan generasi penerus bangsa. Jika krisis pangan terjadi, stabilitas negara akan terganggu. Dampaknya, kekurangan pangan dirasakan langsung karena dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kekurangnya gizi pada generasi muda. Generasi muda menjadi kekurangan gizi sehingga tidak dapat tumbuh optimal. Padahal, generasi muda adalah calon pemimpin bangsa. Mereka menentukan kemajuan dan ketahanan negara. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah antar susunan pemerintah. Konsekuensi logisnya,
daerah akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan sesuai karakter daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembagian urusan pemerintahan kongruen antara pusat dan daerah dibagi menjadi dua, yakni urusan pilihan dan wajib. Urusan pemerintah yang bersifat wajib harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Bidang pangan termasuk dalam urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pangan, pemerintah daerah perlu memetakan prioritas urusan untuk membagi kewenangan dengan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan bidang urusan pangan bertujuan untuk memastikan setiap pelayanan dalam bidang pangan mampu menjangkau seluruh pihak yang harus dilayani serta menciptakan organisasi yang ideal, efisien, dan efektif. Mengingat urusan pemerintahan bidang pangan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan negara atau daerah, maka harusnya pelaksanaan urusan bidang pangan dilakukan oleh fungsi inti atau operating core. Dalam hal ini, dinas yang melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang pangan. Tugas urusan pemerintahan bidang pangan yakni membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Baiklah, demikian pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.